Baik, Ikra Angga dan juga pemirsa dari Istana Merdeka Jakarta seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Ikra dari studio bahwa memang baru saja masuk ke dalam kompleks Istana Kepresidenan, tepatnya di Istana Merdeka, di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini sudah masuk dan akan disambut secara resmi, baik secara seremonial maupun juga nanti akan bertemu secara personal dengan beberapa tokoh-tokoh yang hadir. Ada beberapa delegasi dari Jerman yang turut serta bersama eh, Presiden Jerman Steinmeier dan juga delegasi dari Indonesia. Kita lihat sama-sama di layar kaca Anda, pemirsa dan juga Ikra, bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Federal Jerman Steinmeier ini memberi penghormatan kepada hadirin dan upacara dan serta untuk National Anthem atau lagu kebangsaan daripada kedua belah negara, di mana memang dalam pertemuan ini turut serta beberapa menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih, diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada Erlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta kemudian ada beberapa menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih lain yang tertangkap layar kami telah hadir di Istana Merdeka Jakarta, termasuk juga ada Menteri Investasi, ada Roslani dan jajaran lain yang tentunya akan selain ada pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Frank-Walter Steinmeier di dalam Istana Merdeka Jakarta, juga ada pertemuan bilateral antar menteri dan juga delegasi dari Jerman sendiri yang tiba di Jakarta. Dan menariknya, Ikra, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Ikra Anggana, bahwa ketibaan Presiden Jerman Steinmeier sendiri di Indonesia sejatinya sudah pernah terjadi dan berlangsung pada Juni 2022 lalu dengan Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo, di mana dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah penguatan-penguatan strategis yang berlangsung saat itu. Ardo. Baru saja kita dengarkan sama-sama Ikra Angkana dan juga pemirsa National Anthem dari kedua negara atau lagu kebangsaan dari Jerman dan juga dari Indonesia. Dan saat ini kedua pemimpin negara, baik Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengelilingi hadirin upacara sesuai dengan upacara resmi penyambutan kenegaraan yang umum dan lumrah terjadi di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto berjalan berdampingan yang tentunya selain ada petugas upacara
yang terdiri dari 3 matra serta dari peserta upacara lainnya. Juga ada anak-anak ratusan siswa sekolah dasar yang menyambut dengan bendera, atribut serba merah putih dan juga bendera Jerman. Sebagai informasi, Ikra Anggana dan juga pemirsa, Presiden Steinmeier merupakan pimpinan ataupun juga presiden yang terpilih dalam voting federal yang berlangsung pada tahun 2022 lalu, dan ini merupakan periode keduanya sejak menjabat pertama kali menjabat pada tahun 2017, terpilih 2 kali, artinya ini merupakan 2 tahun terakhir Presiden Steinmeier maksud kami sebelum purna tugas pada tahun 2027 mendatang. Artinya, persembahan apa dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada hari ini? Apakah kemudian ada follow up atau tindak lanjut dari kerjasama strategis 4 tahun silam, yang mana bersama dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo pada saat itu, Presiden Steinmeier ini membahas kerjasama lintas sektor seperti industri 4.0, di antaranya penguatan dan komitmen di sektor kendaraan listrik, kemudian juga menjajakan industri semikonduktor di Indonesia, serta investasi sektor perubahan iklim dalam bentuk pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro, serta proyek geothermal senilai 300 juta euro. Dan yang paling menarik tentunya adalah pembahasan geopolitik, bagaimana kemudian eskalasi yang terjadi di Timur Tengah pada hari ini juga begitu mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2022 ketika Steinmeier tiba di Indonesia, dan di mana pada saat itu juga berlangsung atau terjadinya eskalasi global yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Pembahasan strategis di dalam bersama dengan para menteri maupun juga pertemuan tatap muka antara kedua presiden ini akan menjadi isu yang tentunya sangat menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Seperti apa tindak lanjut kerjasama 4 tahun lalu, atau mungkin ada kesepakatan strategis baru yang dilahirkan. Karena memang dari sektor-sektor bisnis, energi, iklim, hingga rekrutmen tenaga kerja, kultur dan geopolitik, serta forum yang akan berlangsung juga di Jakarta ini juga menyinggung soal pemahaman kedua tokoh soal demokrasi dan juga tata kelola negara. Dengan penyambutan ini tentunya kami akan juga menantikan apa kemudian poin-poin penting maupun juga isu-isu strategis dan penguatan kerjasama yang akan dilahirkan dari pertemuan tatap muka antara kedua presiden maupun juga pertemuan bilateral dengan para menteri dan juga delegasi dari pejabat Jerman yang tiba di Jakarta. Karena memang salah satu yang sempat disinggung tadi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto adalah soal implementasi kerjasama ZP, di mana kerjasama ZP ini merupakan kerjasama di sektor energi terbarukan yang semula dipupuk pada tahun 2022 di bawah komando pemerintahan Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menggandeng beberapa perusahaan dari Jerman untuk mengolah serta memajukan beberapa sektor-sektor industri di sektor energi terbarukan bersama dengan Indonesia. Apalagi memang jika dari yang disampaikan oleh pemerintahan Jerman kemarin melalui Duta Besar Jerman untuk Indonesia, bahwa memang ada penguatan kerjasama yang penting untuk disoroti, yaitu di sektor perdagangan, di mana nilai perdagangan Indonesia dan juga Jerman pada hari ini mencapai sekitar 7 miliar US, 124 triliun, di kurs 17.800 per. Artinya kemudian nilai investasi sebesar 124 triliun tersebut akan bertambah atau justru ada beberapa penataan kembali untuk sektor-sektor investasi strategis tersebut, karena memang gejolak yang terjadi belakangan, mulai dari gejolak perang di Timur Tengah, kemudian juga geopolitik secara luas, secara internasional, yang tentunya Indonesia dan juga Jerman menjadi 2 negara yang turut terdampak. Apalagi memang Jerman melalui kanselirnya pada beberapa waktu yang lalu menyatakan posisi Jerman sendiri dalam kondisi atau situasi perang di Timur Tengah ini memainkan peran untuk mendamaikan situasi. Kurang lebih menjadi statement atau juga pernyataan yang sama yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto secara konsisten sejak
dinamika terjadi pada awal tahun 2026 ini, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan posisi strategis Indonesia untuk bersahabat dengan semua negara, termasuk juga upaya untuk mendamaikan atau menjadi juru damai dalam konflik ataupun juga eskalasi politik global yang berkembang di kawasan Timur Tengah melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Artinya, Ikra, kami akan nantikan dalam joint press yang memang dijadwalkan akan berlangsung pada siang hari nanti, sekitar pukul 12 siang jika kami mendapatkan konfirmasi dari pihak pemerintahan Jerman, bahwa kemudian dalam pernyataan pers tersebut menarik untuk disimak apa yang disepakati, penguatan apa yang akan ditelurkan dan juga disepakati, serta kemudian akankah ada beberapa poin-poin kesepakatan baru dilahirkan oleh kedua pimpinan negara. Sementara demikian, Ikra Anggana, kembali ke Anda di studio. Pemirsa, ini adalah momen di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sedang berada di ruang kredensial di Istana Merdeka Jakarta mengisi buku tamu, didampingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang nampak sangat hangat bertatapan langsung. Ini adalah momen pertama antara Presiden Prabowo Subianto dan Frank-Walter Steinmeier untuk bertemu di Indonesia secara khusus, di mana informasi yang kami terima bahwa Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Uni Eropa saat ini dan menjadi salah satu investor penting di sektor manufaktur, energi, dan juga teknologi. Menariknya memang kunjungan Steinmeier dilakukan di tengah dinamika geopolitik global dan upaya Indonesia untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara Eropa, di mana pemerintah Jerman sebelumnya secara terbuka menyebut Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ini juga dapat dilihat sebagai sinyal bahwa Jerman, khususnya salah satu negara besar di Uni Eropa, ingin menjaga kedekatan dengan Indonesia yang kini semakin berpengaruh dalam isu ekonomi, energi, dan geopolitik global. Sejumlah delegasi dibawa, tadi juga kami mendapatkan informasi dari rekan Johannes Leonardo di lapangan bahwa sejumlah delegasi yang dibawa oleh Frank-Walter Steinmeier, Presiden Federal Jerman, ini diantaranya adalah delegasi bisnis dari sektor logistik, delegasi mobilitas, digitalisasi, dan industri. Delegasi akademisi dan peneliti juga turut dibawa dan perwakilan lembaga budaya Jerman, di mana beberapa delegasi ini menjadi salah satu indikasi kuat atau indikator kuat sejumlah pembahasan yang akan dibahas oleh dua kepala negara di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Ini adalah momen foto bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman di Istana Merdeka Jakarta. Berbincang langsung, sebelumnya nanti biasanya akan melangsungkan pertemuan empat mata atau tete-a-tete antara dua kepala negara yang akan berlangsung secara berdua dan nanti akan juga biasanya ada pertemuan yang melibatkan para delegasi dan juga kepala negara. Informasi yang kami terima juga pemirsa, di mana agenda Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta juga akan berkunjung ke sejumlah titik, diantaranya Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta, dan juga meninjau terowongan silaturahmi sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kita saksikan sebanyak 585 anggota yang menyambut Frank-Walter Steinmeier. Pemirsa, kita akan mencoba memperbarui informasi kembali ke Istana Merdeka Jakarta bersama dengan Johannes Leonardo. Ardo, silakan Ardo, apa informasi terbaru mengenai pertemuan kedua kepala negara ini? Baik, Ikra Anggana, sebagai catatan untuk pertemuan daripada Presiden Prabowo Subianto yang menyambut dan juga menerima Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tadi kita lihat sama-sama di mana Ikra juga menyampaikan informasinya bahwa memang pertemuan yang tadi diawali dengan upacara penyambutan resmi kenegaraan, kemudian juga disambung dengan
perkenalan dan juga salam hangat, jabat tangan hangat dengan para menteri dan juga delegasi terkait, serta kemudian ditandai juga dengan bersalamannya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier di dalam lobi Istana Merdeka, untuk kemudian selanjutnya ini dalam pertemuan umum, dalam pertemuan kenegaraan dengan beberapa pejabat-pejabat negara maupun juga tamu-tamu penting di Istana Merdeka Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto, akan diawali dengan pertemuan khusus antara kedua belah pihak yang melibatkan kedua belah delegasi seperti menteri-menteri dan juga pejabat setingkat terkait, disusul kemudian pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo Subianto dan juga pejabat yang datang. Dalam hari ini adalah Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga tadi bertemu secara langsung, nantinya secara tatap muka, karena memang pertemuan tatap muka ini atau tete-a-tete ini akan melibatkan hanya dua pimpinan negara saja, di mana kemudian nanti yang dapat kita konfirmasi, dapat kita kutip adalah melalui pernyataan press atau joint press statement bersama antara kedua pimpinan negara yang akan disampaikan apakah itu yang untuk dinantikan, apakah ada pernyataan resmi ataupun juga ada kesepakatan strategis baru yang disepakati. Sementara demikian, Ikra Anggana. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat kembali bertugas.